Sejarah mencatat, revolusi Prancis pecah bukan semata karena pajak yang naik. Ia lahir dari kombinasi pahit, beban ekonomi yang makin menindih rakyat, kesenjangan mencolok antara istana dan rakyat jelata, serta sikap arogan penguasa yang menutup mata dan telinga terhadap jeritan warganya. Saat Raja Louis Sepial dan para bangsawan hidup berfoya-foya, rakyat dicekik pajak dan kelaparan. Pada akhirnya rakyat marah, bangkit dan menumbangkan rezim yang abai. Kini, jika kita menoleh ke Indonesia, bukankah kita melihat bayangannya? Pajak dinaikkan, mulai dari PPN hingga PBB di sejumlah daerah, sementara ekonomi rakyat kecil semakin rapuh. Supir ojek online yang berjuang demi sesuap nasi justru mengalami ketidakadilan dari aparat. Dan yang paling mencolok, DPR, yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru membuat gaduh dengan kenaikan tunjangan mereka sendiri, di tengah rakyat yang menjerit. Lebih parah, ada yang bahkan berani melontarkan kata-kata kasar, menyebut rakyat tolol, brengsek, seakan lupa siapa yang memberi mereka mandat. Bukankah ini mirip dengan situasi Prancis sebelum revolusi? Ketika jurang antara penguasa dan rakyat makin lebar, ketika rakyat kehilangan kepercayaan karena merasa dihina dan dikhianati, sejarah menunjukkan bahwa amarah kolektif bisa berubah menjadi gelombang besar yang tak terbendung. Apakah Indonesia akan mengalami revolusi seperti Prancis? Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tapi satu hal pasti, ketidakadilan, kesombongan penguasa, dan kebijakan yang abai terhadap penderitaan rakyat selalu menjadi bahan bakar perubahan. Pemerintah dan DPR harus ingat, rakyat bukan sekadar angka dalam APBN atau kursi dalam pemilu. Mereka manusia, dengan perasaan, kebutuhan, dan harapan. Bila jeritan mereka terus diabaikan, sejarah bisa saja menuliskan bab baru. Dan kali ini, penguasa bukan lagi tokoh utama, melainkan catatan kelam yang ditumbangkan rakyatnya sendiri.